sejarah dan makna melempar jumroh dalam ibadah haji. Saat melaksanakan ibadah haji, kegiatan yang wajib dilakukan oleh jamaah adalah melempar jumroh. Melempar jumroh merupakan salah satu rangkaian haji berupa melempar batu kerikil dengan jumlah tertentu sembari membacakan lafaz doa. Melempar jumroh dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah hingga hari tasyrik, yakni 11, 12, dan 13 Zulhijjah di Mina. Nah, pada masing-masing hari tersebut, jamaah wajib melempar jumroh ula, wusto, dan aqobah dengan 7 batu kerikil. Tujuan atau hikmah yang disyariatkan dari melempar jumroh adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya diadakannya tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, serta melempar jumroh adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud. Sejarah Islam mencatat bahwa melempar jumroh pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Melempar jumroh adalah salah satu ritual dalam ibadah haji yang dilakukan oleh jamaah haji di Mina, Makkah Al-Mukarramah. Ritual ini melibatkan melempar jumroh atau batu kecil ke 3 tiang yang melambangkan setan. Sejarah melempar jumroh berasal dari peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Menurut kisah dalam agama Islam, saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, tentunya sebagai ujian iman bagi mereka. Singkat cerita, sebelum sampai di tempat yang dituju, tiba-tiba iblis datang dalam wujud manusia, menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam agar menghentikan niatnya tersebut. Namun dengan penuh keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah itu. Ia tahu tujuan iblis pada hakikatnya adalah untuk mengajak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Nabi Ibrahim kemudian mengambil 7 batu kerikil dan melemparnya ke arah iblis. Nah, peristiwa inilah yang saat ini disebut dengan Jumratul Ula. Tak sampai di situ, saat iblis tak berhasil menggoyahkan iman Nabi Ibrahim alaihissalam, iblis lalu datang membujuk Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Iblis mempengaruhi Siti Hajar dengan perhitungan bahwa seorang ibu tak akan sampai hati membiarkan buah hatinya disembelih. Tapi justru sebaliknya, Siti Hajar ternyata juga menolak dan melempari iblis dengan batu kerikil. Nah, lokasi pelemparan Siti Hajar itu kemudian dijadikan tempat melempar Jumratul Wusta. Tak kehabisan akal, iblis lantas beralih kepada Ismail alaihissalam, putra Ibrahim dan Siti Hajar, yang dianggapnya hanya anak kecil yang masih memiliki keimanan dan ketakwaan yang rapuh. Tapi Ismail ternyata kukuh memegang keimanannya dan yakin dengan sepenuh hati akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail lalu bersama-sama melempari iblis dengan batu kerikil, yang kemudian diabadikan menjadi lemparan Jumratul Aqobah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji Nabi Ibrahim dan keluarganya karena dianggap berhasil menghadapi ujian. Nah, kegigihan iblis dalam menggoda manusia ini lantas diabadikan dalam Al-Quran, yang mana saat ikrar, iblis meminta diberi kesempatan hidup hingga manusia dibangkitkan pada hari kiamat, hanya untuk menggoda manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Quran Surah Al-Hijr ayat 39-40. Kemudian melempar jumroh diabadikan menjadi simbol perlawanan sepanjang umur manusia terhadap iblis. Oleh karena itu, melempar jumroh harus dipastikan tepat agar tidak salah sasaran dan dilakukan dengan niat yang kokoh, berulang kali, terus-menerus hingga kejahatan benar-benar sirna dari dalam diri manusia. Wallahu a'lam bishawab.